Dia mendengar sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Mazmur 63 ayat 1 sampai 3. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Selamat pagi saudara-saudara. Marilah sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru, pagi yang baru. Mampukan kami untuk menjalani hari ini dalam takut akan Tuhan. Dan untuk itu biarlah kiranya firman Tuhan boleh menjadi pegangan kami untuk menjalani hidup yang menjadi saksi Kristus, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab hari ini diambil dari kitab Wahyu pasal 11 ayat yang pertama sampai yang ke-14. Marilah kita membaca firman Tuhan dari Wahyu pasal 11 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-14. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang buluh seperti tongkat pengukur rupanya dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Dan aku akan memberi tugas kepada 2 saksiku supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Mereka mempunyai kuasa menutup langit supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya, dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersuka cita atas mereka itu dan berpesta dan saling mengirim hadiah, karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. 3,5 hari kemudian, masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Dan orang-orang itu mendengar satu suara yang nyaring dari sorga berkata kepada mereka, "Naiklah kemari." Lalu naiklah mereka ke langit diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan 1/10 bagian dari kota itu rubuh, dan 7.000 orang mati oleh gempa bumi itu, dan orang-orang lain sangat ketakutan. Lalu memuliakan Allah yang di sorga. Celaka yang kedua sudah lewat, lihatlah celaka yang ketiga segera menyusul. Sedemikian jauh saudara-saudara pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, bacaan Alkitab kita hari ini susah-susah, tidak mudah untuk dipahami. Karena memang kitab Wahyu itu sebetulnya lebih cocok untuk dipahami dalam bentuk pemahaman Alkitab. Tapi saudara-saudara, secara sederhana kita lihat di sini, dalam penglihatannya, Yohanes diberi perintah oleh Tuhan untuk mengukur dan membangun kembali bait Allah. Tentu kalau secara fisik tidak mungkin seorang diri Yohanes
membangun bait Allah. Tetapi dalam penglihatan itu, itulah yang menjadi tugas Yohanes untuk membangun kembali bait Allah yang dalam penglihatan itu telah dihancurkan. Nah, saudara-saudara, namun ketika pekerjaan itu kelihatannya selesai dalam penglihatan ini, ternyata tugas belum selesai. Karena setelah bait Allah itu dibangun, ada dua saksi Allah. Di sini dikatakan memang tidak disebut namanya, tetapi dari apa yang dilakukan, ini mereka sepertinya adalah Musa dan Elia. Karena mereka mengubah air menjadi darah, menghentikan hujan turun dari langit dan sebagainya. Dan kita ingat juga ketika Yesus dimuliakan di atas gunung, Yesus tampak bersama dengan Musa dan Elia. Nah, di sini saudara-saudara, Musa dan Elia ini digambarkan sebagai pohon zaitun yang besar dan juga kaki dian yang ada di hadapan kemuliaan Allah. Tetapi apa yang mereka lakukan ini tidak disukai oleh orang banyak. Dikatakan bahwa mereka merupakan siksaan bagi orang yang diam di bumi. Loh, kenapa? Kok saksi Allah menjadi siksaan bagi orang yang diam di bumi? Mungkin karena kebenaran yang mereka sampaikan, yang mereka serukan itu tidak nyaman, tidak enak didengar. Maka dikatakan binatang yang muncul dari jurang maut atau si iblis, gambaran si jahat, dalam penglihatan Yohanes ini muncul dan membinasakan kedua saksi Allah tersebut. Dan bersorak-soraklah orang-orang banyak karena mereka merasa selama ini mereka dipersulit hidupnya oleh kedua saksi Allah ini. Nah, saudara-saudara, sekarang gambaran penglihatan ini bagaimana kita memahaminya untuk konteks kita. Saya teringat ketika membaca teks ini adalah rencana kita untuk membuka kembali gereja. Sama seperti Yohanes mendapat visi untuk membangun kembali bait Allah, kita juga sekarang akan membuka kembali gereja. Nah, membuka kembali gereja di sini bukan hanya secara fisik pintunya dibuka, saudara-saudara, tetapi bagaimana kita membangun kembali gereja sebagai tubuh Kristus setelah pandemi, tidak sekedar melakukan kembali yang seperti dulu yang sudah biasa, tetapi selama pandemi kita belajar untuk menemukan apa inti dari gereja. Gereja bukan sekedar perkumpulan orang-orang yang cocok dengan satu sama lain, yang hobi makan bareng, yang rumahnya berdekatan. Tapi gereja adalah persekutuan tubuh Kristus, di mana kita adalah orang-orang yang keluar dari kegelapan, hidup dalam keselamatan untuk menjadi saksi Kristus dan menjadi berkat bagi sesama. Dari dulu tentu sudah disuarakan hal ini, tetapi ketika sekarang ya gereja akan kembali dibuka, bukan hanya GKI Sudah Utama, tetapi banyak gereja bahkan sudah duluan. Dan saudara-saudara, di sini kita diajak untuk membangun kembali bait Allah itu. Nah, dalam hal ini mungkin akan ada bukan manusianya, tetapi akan ada pesan-pesan seperti yang disampaikan oleh dua saksi Allah dalam penglihatan Yohanes ini, yang rasanya seperti siksaan bagi orang yang diam di bumi. Mungkin rasanya ribet banget sih. Mungkin akan ada pertimbangan-pertimbangan, kebijakan-kebijakan yang membuat kita tidak nyaman. Nggak seperti dulu gereja. Namun saudara-saudara, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang bersorak-sorak ketika dua saksi Allah itu dihancurkan, dibinasakan, atau apalagi kalau kita sampai menjadi perwakilan si jahat yang muncul dari jurang maut itu, saudara-saudara. Dan ini bukan hanya berlaku soal gereja yang dibuka kembali setelah pandemi. Ini bicara ketika hidup kita juga ditata kembali. Ditata kembali oleh Tuhan, ditata kembali oleh keadaan mungkin ya, tapi akan lebih baik tentunya bukan hanya membiarkan keadaan yang mengkondisikan kita, tetapi bagaimana kita menyerahkan hidup kita untuk Tuhan bentuk. Dan yang namanya reshaping itu, reopening, reshaping itu tidak menyenangkan, repot. Ada banyak hal yang harus dipikirkan dengan sungguh-sungguh, ada banyak keputusan yang harus kita ambil dengan hati-hati. Dan oleh karena itu jangan mengulangi kesalahan yang sama. Belajar dari kesalahan yang lalu dan berupaya untuk bertumbuh menjadi lebih baik. Nah, saudara-saudara, baik kita sebagai gereja maupun kita sebagai pribadi, murid-murid Kristus dalam kehidupan kita, setiap kita pasti punya sebuah momen di mana ada kesempatan kedua, membangun kembali hidup kita, membangun kembali bait Allah dalam hidup kita. Gunakan kesempatan itu dengan sebaik mungkin,
belajar dari kesalahan yang telah lalu, dan juga isi dengan hal-hal yang baik. Yang baik itu tidak selalu enak, tidak selalu mudah, tapi tetap lakukan supaya kesempatan yang Tuhan berikan tidak menjadi sebuah kesia-siaan. Tuhan kiranya menolong kita. Amin. Mari saudara-saudara kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami, saat ini kami mengucap syukur kepadamu karena di banyak gereja telah dimungkinkan untuk diadakan ibadah onsite walaupun masih sangat terbatas. Kami bersyukur Tuhan, biarlah semuanya ini boleh menjadi pengharapan akan berakhirnya pandemi, di mana kehidupan kami boleh kembali dalam pertemuan perjumpaan yang erat satu dengan yang lain. Untuk itu Tuhan, biarlah kiranya kami dapat menerapkan protokol kesehatan dengan patuh sesuai dengan anjuran yang ada, dan biarlah kiranya ibadah-ibadah yang terjadi termasuk juga pembelajaran-pembelajaran di sekolah semuanya itu boleh menjadi berkat, bukannya mendatangkan bahaya bagi kami. Kami juga saat ini Tuhan mau berdoa untuk pemulihan perekonomian masyarakat di Indonesia. Kami bersyukur karena Tuhan terus pelihara kami dan Tuhan yang mencukupkan kami bersama sebagai bangsa. Tapi kami tahu juga ada banyak hal yang perlu dibangun kembali. Biarlah kiranya Tuhan yang membantu memulihkan. Dan biarlah perekonomian ini bukan berarti kami mencintai harta duniawi, tetapi bagaimana kami bisa hidup dalam kecukupan, kesejahteraan, dan saling berbagi hingga kami boleh hidup dalam damai dan menikmati kehidupan yang Tuhan karuniakan. Saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa bagi para pendeta emeritus dan keluarganya. Biarlah kiranya Tuhan berikan mereka kesehatan, Tuhan jaga mereka, Tuhan berikan mereka aktivitas pelayanan yang tetap boleh menjadi berkat, dan Tuhan berikan mereka sukacita di dalam hati, dalam keluarganya juga Tuhan, agar mereka boleh saling mendukung dan saling mengisi keseharian mereka. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk pendeta, penatua, aktivis gereja, karyawan gereja, karyawan poliklinik GKI Surya Utama. Tuhan, biarlah kiranya kami boleh memenuhi panggilan kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai pekerja di gereja, untuk memberikan yang terbaik, untuk menjadikan karya kami menyentuh umat Tuhan, menjadi berkat bagi mereka. Saat ini kami juga mau berdoa Tuhan untuk kaum disabilitas, mereka yang seringkali terpinggirkan, terabaikan, karena kami tidak mau memikirkan atau tidak mau berkorban lebih untuk memberikan akses bagi mereka. Biarlah kiranya Tuhan yang tolong kami untuk menyadari bahwa kami harus memberikan akses sehingga mereka dengan perbedaan kondisi fisik mereka boleh juga menikmati apa yang kami nikmati, boleh melakukan aktivitas juga dalam kemandirian. Dan biarlah kiranya Tuhan juga berkati hidup mereka. Tuhan berikan mereka dengan talenta, dengan kemampuan, dengan kesempatan, sehingga mereka pun boleh berkarya di tengah kehidupan ini. Tuhan, kami mau serahkan segala pergumulan kami dalam doa ini. Engkau mendengar kami, Engkau yang tahu masa depan kami. Kami percaya Tuhan, Engkaulah yang memiliki segala jawaban atas pergumulan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.